Pasca Perjanjian Jepara tahun 1677, VOC bergegas segera menyusun kekuatan guna menumpas Trunojoyo dan teman-temannya. Pelabuhan sepanjang pantai utara Jawa harus direbut dari Trunojoyo. Jikalau pantai utara Jawa dapat dikuasai secara teritorial, maka VOC akan menguasai Nusantara. VOC menggerakkan 5 kapal perang dari Batavia yang berangkat bersama pasukan Arung Palaka ditambah pasukan kompeni dari Semarang yang bergabung dengan ribuan prajurit Mataram yang menanti di Jepara. Pasukan VOC berjumlah 1.500 orang. Pasukan ini profesional yang setiap prajuritnya memiliki pedang, senjata ringan, peluru, membawa kantong dan sabuk bom asap dan granat. Mayoritas prajurit tetap VOC adalah orang Indonesia dari Indonesia sendiri. Pasukan ini sekarang bergerak selangkah demi selangkah, diikuti oleh karavan panjang, gerobak yang berisi perbekalan menuju targetnya, yaitu Lasem. Pasukan Arung Palaka berjumlah 6.000 orang. Pasukan ini terlatih secara militer, namun dalam setiap peperangan kebanyakan mereka hanya mengandalkan pedang dan tameng di bawah pimpinan Arung Palaka. Prajurit Bugis ini adalah prajurit yang militan. Pasukan Mataram bergerak membawa prajurit berjumlah 13.000 orang. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah kecil prajurit profesional yang ditarik dari para penjaga istana. Tentara ini menggunakan meriam, senjata api kecil, dan senapan sundut. Mayoritas prajurit Mataram adalah para petani yang disediakan oleh penguasa setempat vasal dari raja. Pasukan dari Lasem di bawah pimpinan 2 kakak beradik, yaitu Tejo Kusumo III, Adipati Lasem, dan kakaknya yaitu Raden Mas Wingit, yang di Lasem lebih dikenal dengan sebutan Guling Wesi atau Raden Mas Kajoran. Pada masa yang genting ini, salah seorang pemimpin pasukan penting telah meninggal di Malang karena sakit, yaitu Karaeng Galengsong. Situasi ini berpengaruh terhadap Lasem, khususnya terhadap pasukan Bugis yang saat ini sedang menghadang pasukan gabungan VOC, Mataram, Arung Palaka, dan Kapiten Jongker. Pertempuran telah meletus di Lasem. Suara yang terdengar di sepanjang pantai Caruban, Bason, dan Gunung Binangun adalah teriakan dan dentuman meriam sambung menyambung. Di perbatasan kota bagian barat yang ditandai dengan aliran sungai Kiringan dan ladang-ladang garam, pasukan Lasem di bawah kepemimpinan Raden Mas Wingit dan putranya Raden Mas Panji Sumilir serta Adipati Lasem Tejo Kusumo III atau Raden Mas Wigit lebih suka mengajak perang 1 lawan 1. Pasukan VOC dan Mataram seperti air bah, sementara pasukan Lasem
seperti kerumunan kecil di mata Spilman. Semua pasukan Lasem yang tersisa, baik pasukan yang berada di pantai maupun yang berada di darat, ditarik mundur ke tengah perkotaan Lasem. Kota Lasem menjadi lautan api. Hampir semua bangunan hangus terbakar dan porak-poranda. Inilah anak negeri yang saling membunuh. Spilman tertawa di dalam hati. Adipati Lasem Tejokusumo III gugur di Palagan. Raden Mas Wingit memerintahkan pasukannya supaya pasukannya segera mundur ke gunung-gunung. Raden Mas Wingit dan putranya, yaitu Raden Mas Panji Sumilir, menyingkir ke desa Ceriwek, yaitu sebuah desa di atas sebuah pegunungan Lasem. Beliau menyangka keadaan akan aman untuk sementara waktu. Namun, dini hari sebelum ayam berkokok, sepasukan VOC dan Mataram menyergap kediamannya. Penyergapan itu dilaksanakan karena informasi dari teman dekat Raden Mas Wingit sendiri yang bernama Ki Ambyah, yang kelak karena bantuannya itu Ki Ambyah dijadikan Adipati Lasem menggantikan Raden Mas Tejokusumo yang gugur dengan gelar Adipati Puspoyuda. Raden Mas Wingit dibawa turun ke Lasem dan atas perintah dari Amangkurat II, beliau dihukum mati di lapangan kecil sebelah timurnya Dusun Tulis dan dimakamkan di atas sebuah bukit di Dukuh Mentoro, Desa Sendangcoyo, Lasem. Adapun Raden Panji Sumilir, putranya Raden Kajoran atau Raden Mas Wingit, menyingkir ke desa Guak, Lasem bersama dengan teman-temannya. Pada saat itu, istrinya melahirkan bayi laki-laki di tengah perjalanan saat mengungsi. Berbarengan dengan lahirnya sang bayi, Raden Mas Sumilir mendapat kabar bahwa ayahnya, yaitu Raden Mas Wingit, telah dihukum mati. Seketika itu hatinya marah, bercampur sedih. Sang bayi yang digendongnya seketika diangkat di atas kepalanya sembari mengucapkan sumpah, ing sak turun-turune bakal ngelawan kompeni lan kabeh begudal-begudale Walanda. Beliau dan anak turunnya bakal melawan kompeni dan semua antek-antek Belanda. Raden Sumilir meninggal dan dimakamkan di bukit di desa Guak. Dan Raden Suryakusuma kelak ikut memimpin perang Lasem yang dikenal dengan Perang Godowali. Beliau gugur dalam perang tersebut dan dimakamkan di desa Guak juga, di sebuah bukit lebih ke atas lagi dari makam Raden Mas Panji Sumilir ayahandanya. Sedangkan Adipati Lasem, yaitu Raden Mas Tejokusumo yang gugur dalam perang kota, dimakamkan di sebuah dusun Brangkal, Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem.